Tadi Prof. Amani sempat menyinggung sedikit tentang faksi-faksi yang ada di Palestina sendiri yang membuat ini sangat susah untuk mendapatkan kemerdekaannya mereka. Nah, ini bisa dijelaskan lagi Prof, apa faksi-faksi dan koalisi yang ada di sana yang bisa mendukung dan menuntut kemerdekaan Palestina dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Ya. Ya, yang pertama tentu ibu kota di Yerusalem atau Baitul Maqdis itu di sana pusat pemerintahan yang berkuasa dan rezim yang berkuasa adalah Partai Fatah. Nah, di Gaza, dan itu jaraknya agak jauh ya, memang agak unik ini Palestina mau merdeka tapi letaknya atau maksudnya mau kuat sebagai negara merdeka penuh, tetapi masih letaknya itu jauh-jauh ya, antara tepi barat dan jalur Gaza itu jauh, diseling oleh tanah yang sudah diambil oleh Israel. Tetapi itu tidak kita bicarakan, kita bicara faksi, bahwa di tepi barat banyak Fatah di sana dan di jalur Gaza ada Hamas. Ya, Hamas dan beberapa organisasi lain yang kira-kira sejalan juga dengan Hamas. Nah, Fatah juga demikian, ada organisasi lain. Namun karena mereka dukungannya ya atau backingannya memang beda-beda. Kalau Fatah didukung Amerika, Hamas didukung oleh beberapa negara Muslim lain ya. Nah, maka persatuan untuk mereka itu memang tidak bisa ditetapkan oleh negara yang mendukung, tapi harus mereka sendiri. Fatah dan Hamasnya ini harus ada kesadaran. Luka di antara mereka memang besar. Akhirnya sampai tidak saling percaya. Di tahun berapa itu ya, Hamas pernah menang pemilu. Ternyata dinafikan oleh Fatah yang didukung oleh Amerika, atau Amerika langsung mengumumkan bahwa Fatah yang menang, Fatah yang berkuasa di tepi barat. Nah, ini akhirnya kan meninggalkan luka dan juga dampaknya sampai sekarang tidak bisa akur mereka. Mungkin dikurangilah intervensi luar negeri yang memang tidak menguntungkan bagi rakyat Palestina. Dan di samping itu pengungsi ya, Palestina yang sangat banyak di mancanegara itu, menurut data saya pernah presentasi begitu, hampir 5 juta, 5 juta lebih pengungsi Palestina berada di luar negerinya. Nah, kalau mereka pulang dengan pendanaannya dan lainnya, mungkin ya dengan persatuan di antara semua faksi, mungkin mereka bisa memiliki bargaining power di hadapan Israel dan para pendukung Israel. Prof, tadi Prof. Amani sempat menyinggung bahwa adanya intervensi dari luar negeri yang mengakibatkan adanya perubahan peta politik di kawasan Timur Tengah maupun Palestina. Ini bisa dijelaskan, Prof, seperti apa? Iya, ya, terima kasih. Memang dari keberadaan Israel di kawasan Timur Tengah, khususnya di wilayah Syam atau Levant atau di Palestina ya, itu tidak lepas dari luar negeri seperti Inggris ya, kekuatan Inggris, Amerika termasuk Prancis itu ya sekutu lah, Amerika dan sekutunya itu memang berjasa pada peletakan negara Israel di Timur Tengah. Kemudian Israel juga menjadi kuat sehingga para pengungsinya atau orang-orang yang Yahudi dari seluruh dunia itu semua kembali ke tanah yang mereka anggap tanah nenek moyangnya dan memang kembali ke wilayah Palestina. Ya, dengan berbagai cara mereka melakukannya, dengan membeli tanah, merampas tanah, dan juga memperluas wilayah mereka, sehingga sekarang Palestina menjadi terdesak dan kecil, tinggal di tepi barat sedikit dan di Gaza. Nah, tadi bahwa intervensi luar negeri bukan hanya pada politik aktual sekarang, bahwa ketika mau ada pemilu, juga dikatakan bahwa penyerangan Israel kemarin itu juga untuk melemahkan posisi Palestina secara umum karena akan melaksanakan pemilu. Nah, dalam tradisinya memang terus Amerika
turut campur dalam menentukan siapa pemimpin Palestina. Hal ini tentu kita sudah tahu ya, tidak dipungkiri lagi adalah tujuannya untuk menjaga kepentingan dari Israel yang letaknya di sana, bertetangga dengan negara Arab lainnya, untuk menjaga keamanannya, maka Palestina yang bisa mereka kendalikan harus berafiliasi pada yang setia juga ya, atau yang sama dengan, yang sejalan dengan Amerika Serikat. Nah, sedangkan kawasan Timur Tengah kalau kita lihat memang umumnya bekas jajahan atau protektorat dari negara Eropa seperti Prancis, itu negara protektoratnya adalah kawasan Maroko, Aljazair, Tunisia, begitu. Itali dulu menguasai Libya, Mesir, Sudan dikuasai oleh Inggris, kemudian Lebanon oleh Prancis, Syria oleh Inggris. Nah, jadi memang di kawasan Timur Tengah itu sudah tradisinya demikian, pasti ada pihak dari luar yang ikut mempertimbangkan politik dalam negeri masing-masing negara ini. Inilah sebenarnya yang menjadikan Oki menjadi lemah, sehingga negara Arab sendiri juga tidak bisa bersatu, dan juga ditambah dengan negara-negara yang mereka dulunya itu berafiliasi. Ya, akhirnya dampaknya juga Oki menjadi lemah karena juga pengaruh Amerika Serikat di sana masih kuat. Sehingga ada perkataan di negeri Arab ya, disebut bahwa Oki itu diciptakan bukan untuk kuat tapi untuk lemah. Oki diciptakan untuk menjadi lemah dan negara-negara Arab menjadi lemah. Ya, itu sebenarnya ya tergantung pimpinan, ya tergantung kepemimpinan dari tiap negara. Kalau ada ya kepemimpinan yang karismatik ya, tentu bisa mengendalikan atau mengarahkan pembicaraan agar arah perdamaian itu kepada yang benar. Tetapi kalau tidak ada sosok yang disegani, maka mereka juga sulit untuk bersatu. Di masa sekarang ini kita lihat bahwa Maroko dan juga Mesir, tentu terakhir adalah Uni Emirat Arab, sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan ini banyak dikecam oleh dunia dan juga dunia Arab atau Islam lainnya, sehingga tidak jelas juga tujuannya untuk apa. Lalu perannya apa negara-negara yang sedang membuka hubungan diplomatik? Apakah tidak bisa menenangkan Israel, menghentikan kekerasan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina? Nah, jadi akhirnya yang membuka hubungan diplomatik pun tidak jaminan untuk menyelesaikan masalah Palestina. Nah, inilah yang membuat negara yang tidak berafiliasi atau tidak berhubungan diplomatik dengan Israel menjadi marah juga. Indonesia posisinya sangat penting, bahwa selalu Indonesia ingin maslahat Palestina. Pertama, sesuai dengan yang kita dengar dari Ibu Retno, Menlu RI, mengatakan bahwa Israel adalah negara satu-satunya di dunia yang sekarang masih melakukan penjajahan. Dan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi. Nah, untuk prinsip ini saja Indonesia bisa berkomitmen ya untuk itu. Nah, dengan demikian kita melakukan upaya-upaya diplomatik dan upaya-upaya penguatan capacity atau capacity building bagi rakyat Palestina. Setahu saya para diplomat muda dididik di Indonesia, kemudian para pelajar dan lainnya itu boleh belajar di Indonesia dengan leluasa. Kemudian terakhir ada rumah sakit ya didirikan di Hebron, rumah sakit dengan dana bantuan dari Indonesia. Nah, itu bentuk-bentuk kepedulian kita kepada terhadap isu Palestina. Mudah-mudahanlah ke depan suasana mereda dan kita bisa
menyaksikan kehidupan yang normal di Palestina. Walaupun kita lihat ya, sebenarnya Israel itu bukan hanya menguasai di satu wilayah yang letaknya di dekat Palestina. Israel sudah meluas, ada pengaruhnya di seluruh dunia. Bahkan kalau di Asia Tenggara juga sudah punya kawasan tempat dia bermarkas atau menetap begitu. Di Afrika juga banyak, seperti Ethiopia, itu adalah negara yang memang asalnya banyak Yahudi dari sana dan sangat dibina oleh Israel, sehingga Ethiopia sekarang menjadi negeri maju berkat dukungan dari Israel dan banyak negara. Jadi Israel menjadi kuat bukan hanya dekat dengan Amerika dan juga dengan beberapa negara, tapi secara ekonomi dan budaya juga meluas. Jadi dia merasa kuat.